Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Australian. Aku Astrid, dan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan cuma bikin bulu kuduk berdiri, tapi juga bisa bikin kalian susah tidur berhari-hari. Judulnya, Misteri Jenazah yang Membuka Peti Sendiri. Percayalah, ini bukan sekadar cerita seram biasa, apalagi dongeng pengantar tidur yang bikin ngantuk. Ini adalah kisah nyata yang berakar dari sebuah desa terpencil di Sumatera Utara, penuh dengan intrik, rahasia kelam, dendam yang tersembunyi, warisan yang terkutuk, dan tentu saja sentuhan dari dunia lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Siapkan hati dan mental kalian ya. Kalau kalian merasa cukup berani, matikan lampu, pakai headset supaya suasananya lebih terasa, dan biarkan diri kalian tenggelam dalam setiap detik cerita ini. Karena ini bukan cuma tentang jenazah yang bangun dari peti matinya, tapi juga tentang rahasia-rahasia yang seharusnya tetap terkubur, tapi menolak untuk diam. Kita akan masuk ke dunia di mana batas antara hidup dan mati menjadi samar, di mana suara-suara dari alam lain bergema di malam yang gelap. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Bayangin, kamu sedang hidup dan tinggal di tengah desa Sumberrejo. Tahun 2017, desa ini terletak di ujung Sumatera Utara, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tersembunyi di antara hamparan ladang jagung yang luas dan hutan lebat yang seolah menelan cahaya matahari. Desa ini terasa seperti terjebak dalam waktu, sunyi, damai di permukaan, tapi menyimpan sesuatu yang gelap di bawahnya. Seperti danau yang tenang dengan arus deras di dasarnya. Angin malam di sini membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, bercampur dengan suara jangkrik dan burung hantu yang menggema dari kejauhan. Warga Sumberrejo hidup sederhana, saling kenal dan saling membantu, seperti keluarga besar. Mereka sering berkumpul di balai desa untuk mengobrol, minum kopi, atau mendengarkan cerita-cerita tua dari para sesepuh. Tapi di balik kehangatan itu, ada satu rumah yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga, rumah milik Pak Togar. Pak Togar, pria berusia 60-an, adalah sosok yang penuh misteri. Ia kaya raya, tapi pendiam, jarang tersenyum, dan selalu menjaga jarak dari warga lain. Rumahnya, yang berdiri di pinggir desa, adalah bangunan terbesar di Sumberrejo, berlantai 2, dengan halaman luas yang dipenuhi pohon mangga dan bunga kamboja yang baunya menyengat di malam hari. Di ujung halamannya, ada sebuah gudang besar yang selalu terkunci rapat, dengan pintu besi berkarat dan gembok sebesar kepalan tangan. Warga sering mendengar suara aneh dari gudang itu di malam hari, ketukan pelan, atau seperti sesuatu yang digeser di lantai, tapi tak ada yang berani mendekat. Kata orang-orang, gudang itu menyimpan harta karun, emas batangan, perhiasan, dan dokumen-dokumen penting yang tak pernah dilihat siapapun. Ada yang bilang, Togar adalah keturunan bangsawan Batak yang menyembunyikan warisan keluarga. Ada pula yang curiga ia terlibat dalam bisnis gelap, tapi tak ada bukti. Yang jelas, Togar hidup sendiri, tanpa istri, tanpa anak, tanpa keluarga yang diketahui warga. Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Randi, anak buahnya yang setia. Randi, pria berusia 30-an, adalah sosok yang kontras dengan Togar. Ia cerdas, ramah, dan selalu tersenyum. Tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dibaca, seperti bayangan yang lelet muncul di balik senyumnya. Randi datang ke Sumberrejo sekitar 5 tahun sebelumnya. Entah dari mana, ia bilang ia yatim piatu, dan Togar menganggapnya seperti anak sendiri. Randi membantu Togar mengurus gudang, mengantar barang ke kota, dan bahkan mengelola keuangan Togar. Tapi warga sering memperhatikan bahwa Randi selalu membawa buku catatan kecil yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Itu catatan inventaris, katanya kalau ditanya, tapi suaranya selalu terdengar ragu. Warga juga memperhatikan bahwa Randi sering keluar masuk gudang di malam hari, membawa senter dan kadang-kadang sekop kecil, cuma ngecek kebun, katanya. Tapi kebun di belakang gudang itu
tak pernah ditanami apapun selain rumput liar. Bisik-bisik tentang Randi pun mulai menyebar. Ada yang bilang ia sedang mencari harta Togar. Ada yang bilang ia punya rahasia yang disembunyikan dari semua orang, termasuk Togar. Pertengahan Agustus tahun 2017, langit di Sumberjo kelabu sepanjang hari. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau besi tua yang berkarat. Warga mengira badai besar akan datang, tapi yang datang justru berita yang jauh lebih mengerikan. Pagi itu, Randi datang ke rumah Togar seperti biasa, membawa buku catatan inventarisnya. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Biasanya, Togar sudah bangun sejak subuh, duduk di beranda sambil minum kopi hitam. Tapi hari itu, rumah terasa terlalu sepi. Randi mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci dan masuk ke dalam. Di kamar tidur Togar, ia menemukan pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pak Togar terbaring kaku di ranjangnya, matanya setengah terbuka, menatap langit-langit dengan ekspresi yang aneh, seperti seseorang yang sedang bertanya sesuatu, tapi tak sempat mengucapkannya. Tangannya mencengkeram spray dengan keras, dan di sudut mulutnya ada sedikit busa kering. Randi berteriak memanggil warga, dan dalam hitungan menit, rumah Togar dipenuhi orang-orang yang panik. Dokter desa, Pak Mulyadi, datang dengan peralatan sederhananya. Setelah memeriksa jenazah, ia menyatakan bahwa Togar meninggal karena serangan jantung. Usia dan stres, katanya, bisa menyerang kapan saja. Tapi warga tidak langsung percaya. Orang sekuat Togar, baru kemarin dia masih nampak sehat, bawa karung beras sendiri ke gudang, kata Bu Sumarni, tetangga depan rumah Togar, dengan nada penuh curiga. Malam itu, Randi terlihat keluar dari rumah Togar dengan wajah tegang. Ia membawa tas kecil dan berjalan cepat menuju gudang, tapi tak ada yang berani menanyainya. Bisik-bisik mulai menyebar seperti api di rumput kering. Ada yang gak beres, kata Pak Jono, penutup warung kopi di desa. Togar gak mungkin mati begitu aja. Pasti ada yang disembunyikan. Jenazah Togar disemayamkan di ruang tamu rumahnya. Seperti adat di desa itu, peti mati dari kayu jati tua dipajang di tengah ruangan, dikelilingi bunga dan lampu minyak yang menyala redup. Aroma bau kayu tua dan tanah basah dari luar memenuhi udara. Warga datang silih berganti untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir. Suasana penuh duka, tapi juga penuh ketegangan yang tak terucapkan. Malam itu adalah malam takbiran Idul Adha, di mana gema takbir bergema dari masjid kecil di tengah desa. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun di pohon Kamboja bergoyang-goyang, seolah berbisik tentang sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, saat hanya beberapa orang yang masih berjaga, termasuk Ibu Marta, Pak Asur, dan beberapa tetangga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ibu Marta, yang sedang duduk di sudut ruangan sambil membaca doa, tiba-tiba menjerit. Petinya gerak, teriaknya. Suaranya penuh ketakutan. Semua orang di ruangan itu langsung membeku. Mereka menoleh ke arah peti, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Tutup peti, yang sebelumnya terkunci rapat dengan 2 kunci besar, kini sedikit terbuka, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Tapi yang lebih mengerikan, jenazah Togar, yang seharusnya terbaring kaku, kini duduk di dalam peti. Tangannya mencengkeram sisi dalam peti dengan keras, seperti sedang berusaha keluar. Wajahnya, meskipun matanya tertutup, terlihat tegang. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, apa ini? Teriak Pak Asur, tokoh agama desa, sambil menguatkan hatinya. Warga yang ada di sana buru-buru membaca doa dengan suara keras, berusaha mengusir apapun yang sedang terjadi. Budi, adik Togar yang baru tiba dari kota, berdiri kaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat seperti kain kafan, tangannya gemetar, dan matanya tak bisa lepas dari jenazah kakaknya. Dengan tangan gemetar, beberapa warga menutup kembali peti itu
dan menguncinya 2 kali. Kali ini menambahkan tali tambang untuk memastikan tak akan terbuka lagi. Tapi malam itu, desa Sumberrejo berubah selamanya. Tak ada yang bisa tidur nyenyak. Bisik-bisik tentang arwah Togar yang tak tenang mulai menyebar. Dan gudang misterius di ujung desa kembali menjadi pusat perhatian. Malam berikutnya, suasana di rumah Togar semakin mencekam. Warga yang berkumpul dengan wajah-wajah tegang berusaha menutupi ketakutan mereka dengan doa-doa dan obrolan ringan. Lampu minyak di ruang tamu berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding seolah bergerak sendiri. Angin di luar semakin kencang, membawa suara-suara aneh dari hutan, seperti tawa samar atau langkah kaki yang pelan. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Asur, yang sedang duduk di beranda sambil membaca doa-doa, mendengar suara langkah kaki pelan dari arah ruang jenazah. Suara itu tidak seperti langkah manusia biasa, terlalu ringan, terlalu teratur, seperti seseorang yang berjalan tanpa menyentuh tanah. Dengan hati-hati, ia masuk ke ruangan, membawa lampu minyak yang apinya hampir padam. Apa yang ia temukan membuatnya hampir menjatuhkan lampu itu. Peti Togar terbuka lebar, dan jenazahnya hilang. Jendela di ruangan itu terkunci rapat. Pintu rumah juga masih digembok dari dalam. Tidak ada tanda-tanda masuknya orang asing, tapi jenazah Togar yang seharusnya ada di dalam peti lenyap tanpa jejak. Warga yang masih terjaga langsung panik. Beberapa orang berlari keluar, berteriak memanggil yang lain. Jenazahnya hilang, Togar hilang, teriak mereka, membuat desa yang tadinya sepi menjadi gempar. Sebagian warga bilang arwah Togar tidak tenang, masih berkeliaran karena ada urusan yang belum selesai. Sebagian lain curiga ada jin atau makhluk halus yang bermain-main. Tapi seorang anak kecil bernama Dika yang tinggal di dekat rumah Togar mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Aku tadi lihat orang tua di dekat gudang, katanya dengan suara polos. Dia bawa sesuatu yang berkilau, kayak pisau atau apa gitu. Keesokan harinya, sekelompok pemuda desa, termasuk Randi, memutuskan untuk menyelidiki gudang Togar. Mereka membawa lampu minyak, celurit, dan beberapa tongkat kayu, berjaga-jaga kalau ada binatang buas atau sesuatu yang lebih buruk. Gudang itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon beringin tua yang akar-akarnya menjalar seperti tangan-tangan raksasa. Pintu besinya berkarat, dan gembok besar yang menguncinya tampak tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Saat mereka membuka pintu, dengan susah payah karena gemboknya hampir macet, aroma debu dan karung tua menyengat hidung mereka. Gudang itu luas, penuh dengan tumpukan kotak kayu, karung-karung tua, dan barang-barang aneh yang tak bisa mereka kenali. Cahaya lampu minyak hanya menerangi sebagian kecil ruangan, membuat bayangan-bayangan aneh menari-nari di dinding. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan pelan dari dalam gudang. Tok tok tok, suara itu teratur, seperti seseorang sedang mengetuk kayu dengan paku. Para pemuda saling pandang, jantung mereka berdetak kencang. Randi, yang memimpin rombongan, mencoba terlihat tenang, tapi tangannya yang memegang lampu gemetar. Mereka menyusuri sumber suara, melewati lorong-lorong sempit di antara tumpukan barang. Akhirnya, mereka sampai di sudut gudang yang paling gelap. Dan di sana, di bawah cahaya lampu yang redup, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jenazah Togar berdiri tegak di tengah ruangan. Tangannya memegang sebuah dokumen kuno yang sudah menguning. Wajahnya, meskipun pucat dan kaku, menatap lurus ke arah Randi. Matanya tertutup, tapi mulutnya sedikit terbuka. Dan dari dalam tenggorokannya, terdengar suara serak yang tidak manusiawi. Kamu. Suara itu bergema di gudang, meskipun bibir jenazah itu tak bergerak sama sekali. Randy menjerit, lampunya jatuh ke lantai, dan apinya padam. Dalam kegelapan, para pemuda berlarian keluar. Beberapa di antaranya tersandung barang-barang di gudang. Randy sendiri lari terbirit-birit. Wajahnya pucat seperti melihat hantu, dan tak berhenti berteriak sampai ia keluar dari gudang. Keesokan paginya,
Setelah kejadian mengerikan di gudang, warga berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Pak Udin, salah satu tetua desa, menyarankan untuk membongkar lantai gudang. Kalau Togar berdiri di sana, pasti ada sesuatu di bawah, katanya dengan nada yakin. Meskipun banyak yang takut, mereka akhirnya setuju. Dengan hati-hati, beberapa warga kembali ke gudang, membawa cangkul dan linggis. Mereka mulai membongkar papan-papan tua di lantai, yang ternyata menyembunyikan sebuah kotak besi besar yang terkunci. Setelah memecahkan gemboknya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tumpukan dokumen kepemilikan tanah, surat wasiat, dan beberapa batangan emas kecil yang bersinar di bawah cahaya matahari. Surat wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan Togar, jelas dan rapi. Isinya menyatakan bahwa seluruh hartanya, tanah, emas, dan semua yang ada di gudang harus dibagi rata kepada warga desa Sumberrejo. Tapi di sudut halaman ada catatan kecil yang ditulis dengan tinta merah, "Randi tahu rahasiaku." Warga langsung menoleh ke Randi yang berdiri di belakang kerumunan dengan wajah pucat. "Apa maksudnya ini, Randi?" tanya Pak Jono dengan nada menuntut. Tapi sebelum Randi bisa menjawab, ia berbalik dan berlari keluar dari gudang. Malam itu, Randi menghilang dari desa tanpa jejak, meninggalkan buku catatan kecilnya di beranda rumah Togar. Beberapa hari setelah kejadian di gudang, Budi, adik Togar, mulai bertingkah aneh. Ia sering terlihat berbicara sendiri, menatap kosong ke arah hutan, atau mengigau di malam hari. Warga yang tinggal dekat rumahnya bilang, mereka mendengar Budi menyanyikan lagu Batak tua. Lagu yang sama yang dulu ia nyanyikan bersama Togar saat mereka masih kecil. Tapi suaranya terdengar seperti bukan miliknya. Akhirnya, seminggu kemudian, Budi tak tahan lagi. Di depan warga yang berkumpul, ia jatuh berlutut dan mengaku dengan suara gemetar, Aku dan Randi, kami yang bunuh Kak Togar," katanya. Air matanya mengalir. Ia menceritakan bahwa mereka merencanakan kematian Togar dengan memberikan obat yang memicu serangan jantung. Motifnya sederhana tapi kelam. Mereka ingin menguasai harta Togar, terutama emas dan tanah yang disebutkan dalam wasiat. Tapi yang mereka tidak duga, arwah Togar seolah menolak pergi sebelum kebenaran terbongkar. "Setiap malam, aku dengar suaranya," kata Budi. Suaranya bergetar. Dia nyanyi lagu itu. Dia berdiri di pojok kamar. Dia tahu. Setelah pengakuan Budi, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya panas dingin. Ia sering mengigau dan wajahnya semakin pucat setiap hari. Warga yang merawatnya bilang bahwa Budi sering menjerit di tengah malam, mengatakan bahwa ia melihat Togar berdiri di sudut kamar, hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Matanya, meskipun tertutup, seolah menembus jiwa Budi. Warga mencoba mengusir roh Togar dengan doa-doa dan ritual adat, dan bahkan memanggil dukun dari desa tetangga. Tapi suara ketukan dari gudang terus terdengar, terutama di malam Jumat. Beberapa warga mengaku melihat sosok tua duduk di depan pintu gudang, memegang dokumen kuno dan menatap ke arah desa dengan mata yang kosong. Akhirnya, warga sepakat untuk menutup gudang Togar selamanya. Mereka memasang papan kayu besar di pintu gudang, menguncinya dengan gembok baru, dan menuliskan pesan di atasnya, "Jangan diganggu, biarkan yang mati tetap diam." Tapi meskipun gudang itu terkunci, desa Sumberrejo tak pernah lagi sama. Malam-malam di desa itu dipenuhi aura mencekam. Anak-anak dilarang bermain setelah maghrib, dan tak ada yang berani melewati gudang setelah matahari terbenam. Beberapa warga mengaku masih mendengar suara-suara aneh dari arah gudang, ketukan pelan, bisikan, atau bahkan langkah kaki yang terdengar seperti berjalan di atas papan tua. Ada yang bilang itu arwah Togar yang masih mencari keadilan. Ada pula yang bilang itu jin yang memanfaatkan situasi untuk mengacau desa. Tapi satu hal yang pasti, rahasia Togar, Randi, dan Budi telah mengubah Sumberrejo menjadi desa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Wah, teman-teman,
Cerita ini benar-benar bikin merinding kan? Bayangin kalau kamu adalah Randi, yang kini entah di mana, hidup dengan rasa bersalah dan ketakutan bahwa arwah Togar mungkin masih mengikutinya. Atau bayangin jadi Budi, yang terbaring sakit, dihantui oleh kakaknya sendiri setiap malam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keserakahan adalah akar dari banyak kehancuran. Dan yang lebih menyeramkan, kadang-kadang yang sudah mati pun bisa kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menuntut kebenaran yang disembunyikan. Sebelum kita tutup, aku mau bagi 2 kutipan bijak dari cerita ini. Pertama, keserakahan itu seperti api, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar sampai habis. Kedua, jangan sembunyi dari kebenaran, karena arwah yang tak tenang selalu menemukan jalannya untuk berbicara. Terima kasih udah dengerin kisah misteri ini, teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oh ya, menurut kalian, apakah Togar benar-benar kembali untuk menuntut balas? Atau ini cuma ulah jin yang memanfaatkan situasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, Astrid pamit dulu. Sampai ketemu di misteri berikutnya. Bye-bye.